yang tidak pernah diperiksa di dalam persidangan ini. Sebagaimana kita ketahui, yang membuat fair itu visum et repertum tersebut adalah dua. Satu Dr. Selamat Purnomo dan satu Dr. Arief Wahyono. Sampai sekarang Dr. Arief pun tidak pernah memberikan pendapatnya tentang sebab matinya korban Wayan Mirna. Bisa saja Dr. Arief berpendapat bahwa korban Wayan Mirna mati bukan karena cyanida atau sebaliknya. Tetapi entah karena apa, jaksa penuntut umum tidak menghadirkan Dr. Arief sebagai ahli di persidangan. Padahal dia yang membuat fair. Apakah karena kesaksian ahli tersebut menguntungkan terdakwa sehingga tidak dihadirkan? Kami pun tidak tahu. Kami hanya bisa menduga-duga. Karena biasanya kalau katanya ahli tersebut menguatkan dakwaan jaksa, tentunya ahli tersebut akan dihadirkan. Tetapi kenyataannya tidak. Tetapi apapun alasannya, dengan tidak adanya keterangan Dr. Arief Wahyono sebagai pembuat fair tentang sebab kematian korban Salihin, berarti korban Wayan Mirna Salihin tidak dapat disimpulkan mati karena cyanida. Sehingga sebenarnya tidak ada kasus pembunuhan dalam perkara ini, atau dengan kata lain no case dalam perkara ini. Mengenai hasil laboratorium Polri nomor 086 KTF 2016 bahwa atas sampel organ tubuh korban Mirna Salihin telah diperiksa oleh Laprim Polri, di mana kondisi korban pada waktu itu sudah diformalin. Hasilnya adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium klinik Polri yang terah di dalam slide ini. Atas hasil tersebut telah dibuat kesimpulan oleh Nur Samran Subandi, dan kesimpulan inilah kemungkinan, kami hanya mencoba menduga saja, kemungkinan mengapa akhirnya P21 dilakukan oleh jaksa. Tapi ini kemungkinan dugaan saja, karena kami pun sempat tersesat karena adanya kesimpulan ini. Baiklah, kita lihat apa kesimpulan Nur Sarman. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas dapat disimpulkan, ini keterangan Pak Nur Sarman, bahwa BB1 minuman es kopi positif mengandung zat pengracun ion cyanida 7.400 setara dengan ACN 14 gram dengan pH 13. Pada BB2 disimpulkannya BB2 itu mengandung racun setara 7.900 dengan pH 13. Tetapi apa yang terjadi? Nomor 3, BB3 tidak dilaporkan, BB4 tidak dilaporkan. Kesimpulan tersebut melompat langsung kepada BB5. Jadi tidak dijelaskan oleh Pak Nur Sarman mengenai BB4 ini di dalam kesimpulannya, dan juga BB3 tidak dilaporkan dalam kesimpulannya, sehingga kita hanya melihat BB1, BB2, BB5, BB6, dan BB7. Barulah kalau kita lihat tabel ini, barulah kita tahu bahwa ternyata ada BB4 yang hasilnya ternyata di dalam tubuh korban negatif ion cyanida, yaitu BB4 negatif. Menurut ahli Dr. Byron, Dr. Jaya, Dr. Gatot, Dr. Michael, Dr. Richard, Dr. Bebeng Ong, cairan lambung yang diambil dan diperiksa BB4 70 menit setelah korban meninggal dan belum diformalin adalah merupakan bukti yang sangat penting dan utama untuk mengetahui ada tidaknya cyanida dalam tubuh korban. Karena posisi di sini belum ada formalin, belum ada terkontaminasi dengan zat apapun. Dan karenanya hasilnya negatif, maka dapat dipastikan matinya korban bukan karena cyanida. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dalam organ tubuh lainnya juga tidak ditemukan cyanida. Baik di dalam hati, baik di dalam urin, cyanida maupun asam tiosyanat
sebagai biomarker dari kematian akibat racun cyanida tidak ditemukan. Terlebih-lebih darah, di dalam darah, jantung dan otak tidak diperiksa. Sehingga tidak diketahui apakah cyanida ada dalam darah atau ada dalam otak atau jantung. Tetapi para ahli tersebut menyatakan, seandainya pun cyanida atau asam tiosionat tidak ditemukan di dalam hati, maka setidak-tidaknya cyanida atau asam tiosionat tersebut akan ditemukan di dalam urin. Oleh karena ahli Dr. Michael, Dr. Jaya, Dr. Gatot, Dr. Byron, Bembeng Ong dan sebagainya berpendapat, dan yang menyatakan kasus ini tidak dapat disebutkan, tidak dapat ditentukan sebagai mantu korban, dan mereka semuanya menyatakan dengan fakta-fakta tersebut maka korban tidak dapat ditentukan sebab matinya, dan mereka bisa memastikan bahwa korban tidak mati karena cyanida. Mengenai hasil 0,2 mg per liter cyanida dalam bukti BB5. Adapun ditemukannya 0,2 mg per liter cyanida di dalam lambung korban setelah diperiksa 3 hari kemudian. Dalam keadaan korban sudah diformalin. Atas hal ini, Dr. Michael Robertson menerangkan bahwa itu bukan berasal dari kopi yang diminum korban. Karena kalau kopi yang diminum korban mengandung cyanida, maka pasti cyanida tersebut ditemukan di dalam tubuh korban. Sangat logis sekali. Kenyataannya, 70 menit setelah korban meninggal, cairan lambung yang diperiksa BB5 hasilnya negatif terhadap cyanida. Dan juga tidak ada cyanida. Oleh sebab itu, ahli menerangkan cyanida 0,2 mg per liter yang ditemukan dalam BB5 ini adalah cyanida yang timbul karena post mortem proses, di mana cyanida yang 0,2 mg tersebut bisa diambil, bisa timbul pasca kematian, baik karena pembusukan, karena formalin, atau karena makanan yang dimakan korban yang mengandung cyanida, antara lain apel, singkong yang merupakan cyanida alami, natural cyanide. Bahwa lagi pula jumlah 0,2 yang ditemukan tersebut jumlahnya sangat kecil, dan jumlah tersebut tidak mematikan karena tidak mencapai lethal dosis. Karena jumlah yang mematikan menurut Dr. Nur Sarmaran adalah 100 mg per liter. Mengenai tanggapan jaksa penuntut umum terhadap BB4, kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa terhadap bukti BB4 yang menyatakan bahwa di dalam tubuh korban adalah tidak ada cyanida, penuntut umum berdalih bahwa barang bukti 0,1 ml yang diperiksa tersebut adalah terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk dianalisa dan hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja. Argumen ini adalah sangat tidak berdasar dan tidak patut disampaikan penuntut umum. Karena untuk mengetahui apa artinya negatif terhadap cyanida, sebagaimana hasil yang tertera dalam hasil pemeriksaan labrin, tidak perlu ilmu yang canggih dan tidak perlu sekolah tinggi untuk mengerti apa artinya negatif. Kita semua tahu, kalau orang pergi periksa ke dokter dan dokter menyarankan memeriksakan darah dan urinnya ke laboratorium, maka semua ibu-ibu termasuk yang tidak sekolah tahu bahwa kalau diperiksa darah apakah ada bakteri atau tidak, maka kalau hasilnya negatif terhadap bakteri, maka mereka tahu bahwa itu artinya tidak ada bakteri yang ditemukan. Semua orang tahu soal ini. Dan kalau urine atau darah yang diambil dari tubuhnya sebagai sampel tidak cukup, maka semua orang tahu pasti hasilnya dikatakan sampel tidak cukup, jadi tidak ada hasilnya. Semua orang tahu ini. Jadi kalau penuntut umum menyatakan bahwa jumlah 0,1 tersebut tidak cukup, tetapi faktanya ada hasilnya, yaitu negatif, maka tentu sampelnya cukup sehingga ada hasil. Kalau sampelnya tidak cukup tetapi ada hasil, maka tentunya ada pertanyaan kita, yaitu telah terjadi kesalahan atau mungkin tindak pidana dalam kasus ini.
Kalau penuntut umum menyatakan bahwa sampel tidak cukup, tetapi Dr. Nur Samran menyatakan hasilnya negatif, seyogianya jaksa penuntut umum melaporkan Dr. Nur Samran sebagai orang yang telah membuat laporan yang tidak benar. Karena kalau sampelnya cukup, kalau sampelnya tidak cukup, dia tidak boleh membuat laporan negatif. Kalau sampelnya tidak cukup, dia harus menyatakan sampelnya tidak cukup. Tidak boleh sampel tidak cukup dinyatakan negatif. Itu sudah pelanggaran dan diduga bisa berpotensi sebagai tindak pidana. Perlu kita ketahui bersama bahwa sampel yang diambil dokter di Rumah Sakit Abdi Waluyo dan diberikan kepada saudara Dermawan Salihin adalah terdiri dari baru 10 cc setara dengan jumlah 10 ml. Tetapi dari jumlah tersebut yang disita oleh penyidik adalah 0,1. Saya ulangi, yang diambil dari Rumah Salihin adalah 20 cc, masing-masing terdiri dari 10 cc. 2 kontainer masing-masing 10 cc. Tetapi yang disita oleh polisi penyidik adalah 0,1. Sedang sisanya dipegang oleh saudara Dermawan Salihin. Mengapa hanya 0,1 yang disita penyidik? Tentunya penyidik tahu bahwa 0,1 tersebut lebih dari cukup untuk memeriksa sampel. Hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa alat-alat yang dipakai oleh Laprim Polri tersebut adalah alat-alat yang super canggih. Disebut dalam laporan Laprim tersebut bahwa sampel diperiksa dengan alat GCMS, LCMSMS. Ini adalah alat-alat yang super canggih yang diperoleh Laprim Polri. Oleh ahli Dr. Richard dan juga Dr. Budiawan dikatakan bahwa alat-alat tersebut adalah sangat canggih, bahkan 100 kali lebih kecil dari 0,1 ml pun bisa dideteksi dengan alat tersebut. DNA pun bisa dideteksi dengan alat ini. Jadi sangat tidak beralasan dalil yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Jaksa penuntut umum yang tidak menganggap remeh dengan kecanggihan alat yang dimiliki oleh Laprim Polri. Karena kami yakin kecanggihan daripada Laprim Polri tersebut. Selanjutnya mengenai korosif di lambung Mirna. Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa hasil pemeriksaan sampel korban disebutkan lambung korban korosif. Dan oleh jaksa penuntut umum disebutkan seakan-akan itu diakibatkan oleh racun cyanida. Ternyata setelah lambung korban diperiksa, hasilnya negatif terhadap cyanida. Jadi jelas penyebab lambung korban korosif bukan karena cyanida. Hal ini diperkuat dengan bukti yang terdapat dalam visum et repertum yang menyatakan sebagai berikut. Makroskopik, jaringan berasal dari organ lambung dengan ukuran 8 cm kali 6 cm kali 0,2 cm berwarna kecoklatan. Sediaan berasal dari selaput lendir lambung dengan mukosa tampak erosif, sebagian tampak ulceratif dan nektorik, tampak sebukan ringan sel limfosit. Saya ulangi lagi, tampak sebukan ringan sel limfosit. Kesimpulan, gambaran histologik sesuai dengan mukosa lambung yang erosif dan ulceratif. Gambaran ini dapat dibantu oleh pembawa yang bersifat korosif. Terhadap ini Dr. Gatot, Dr. Richard menyatakan bahwa dengan ditemukannya mukosa lambungnya erosif dan ulceratif, itu bukanlah perlukaan baru, tapi sudah kronis dengan bukti adanya limfosit di situ. Jadi adanya bukti limfosit ditemukan dalam lambung korban, itu membuktikan bahwa penyakit itu adalah bukan penyakit akut, tetapi adalah penyakit yang kronis, yang sudah lama. Jadi dengan demikian di dalam tubuh Mirna yang disebutkan korosif itu bukanlah karena cyanida, tapi karena peristiwa yang sudah lama, tidak terjadi dalam waktu kurang dari 3 bulan menurut ahli tersebut. Jadi keterangan fair tersebut dikaitkan dengan fakta hasil lab krim
bahwa lambung korban negatif cyanida sebagaimana tersebut dalam bukti BB4, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Gatot, Dr. Richard. Oleh sebab itu, dakwa jaksa penuntut umum yang menyatakan korban menderita lambung korosif karena cyanida adalah telah terbantahkan. Berdasarkan visum et repertum yang menyatakan di tubuh korban ditemukan mukosa lambung erosif dan ulceratif, dan bukti BB5 dan keterangan dokter ahli Gatot tersebut yang menyatakan limfosit, artinya korosif tersebut adalah penyakit yang sudah kronis atau yang sudah lama. Mengenai sampel berupa kopi BB1 dan BB2 telah terkontaminasi dan diambil dengan prosedur yang salah dan janggal. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, di dalam persidangan ini banyak ketidakbenaran yang disampaikan penuntut umum, termasuk fakta persidangan yang tidak ada dibuat seakan-akan ada. Di dalam persidangan selalu jaksa penuntut umum mengatakan Jessica Kumala Wongso diam saja ketika Wayan Mirna Salihin mati. Katanya sikap Jessica tidak lazim dan menuduhnya sebagai pembunuhnya. Padahal faktanya sering seorang pembunuh biasanya berpura-pura menangis dan menolong supaya tidak dicurigai sebagai pembunuh. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya kami melihat adanya perbedaan paradigma penegakan hukum yang dianut oleh jaksa penuntut umum, sehingga menurut kami tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang dianut di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya saksi yang ada di dalam berkas perkara yang sebenarnya adalah saksi yang seharusnya diajukan oleh penuntut umum, tetapi sengaja tidak diajukan oleh penuntut umum hanya karena mungkin dugaan kami kesaksian tersebut menguntungkan terdakwa dan sesuai dengan fakta dan kebenaran pula. Saksi-saksi tersebut antara lain adalah Insinyur Hartanto Sukmono, saksi Saiful Hayat, ahli Dr. Jaya, itu adalah saksi dari jaksa sebenarnya. Dokter adalah polisi yang bernama Faujan, polisi juga yang bernama Nugroho Nurhayadi, Dr. Arif Wahyono, Sajidin, dan juga pembantu rumah tangga Sri, pembantu rumah tangga dari korban, dari Jessica. Seharusnya, apakah saksi itu menguntungkan atau tidak? Apakah saksi itu menguntungkan terdakwa atau siapa? Atau jaksa? Penuntut umum harus menjadikannya sebagai saksi. Karena tujuan penuntutan oleh jaksa penuntut umum bukan semata-mata untuk mencari kesalahan terdakwa, tetapi adalah untuk mencari kebenaran material agar hakim dapat memutus dan mengadili perkara dengan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tujuan penuntutan oleh jaksa penuntut umum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dengan cara jaksa yang tidak menghadirkan saksi yang mungkin menguntungkan terdakwa tersebut, itu berpotensi menjadikan peradilan ini menjadi peradilan sesat. Karena bisa jadi karena ketidakhadiran saksi-saksi tersebut menjadikan putusan hakim menjadi salah. Selanjutnya kami sampaikan, Dr. Jaya adalah saksi yang ada dalam BAP, tetapi tidak diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi. Mengapa? Karena jaksa penuntut umum mungkin tahu Dr. Jaya dari dulu akan menyatakan bahwa yang Mirna Salihin mati bukan karena cyanida. Karena waktu dulu dia memeriksa korban dan membuat formalin korban, Dr. Jaya sudah mengatakan dan memeriksa korban dan melakukan pengetesan dengan mengenakan bagian dada Wayan Mirna Salihin. Ia tidak mencium bau cyanida keluar dari Wayan Mirna. Dan Dr. Jaya pun melihat bibir Mirna berwarna kebiruan dan tidak ada tanda-tanda warna merah di tubuh Wayan Mirna. Jadi sebenarnya kalau jaksa penuntut umum membaca berita acara Jaya, penuntut umum sudah tahu bahwa Wayan Mirna tidak mati karena cyanida. Dan kalau ini dipegang teguh oleh penyidik pada waktu itu, pasti kasus ini tidak dibawa ke pengadilan ini. Karena waktu dulu Jaya sudah mengatakan ini bukan karena cyanida. Tetapi jaksa penuntut umum tidak sportif. Seharusnya Dr. Jaya dijadikan sebagai saksi. Tetapi Tuhan menolong kami.
sehingga bisa menghadirkan Dr. Jaya sebagai ahli. Demikian juga Bapak Hartanto, demikian juga Bapak Saiful Hayat bisa kami hadirkan. Tetapi sayang, 1000 sayang, pembantu rumah tangga yaitu Sri Nurhayati yang selama ini didengung-dengungkan oleh penyidik bahwa Jessica Kumala Wongso telah menyuruh pembantunya membuang celana yang robek, sehingga gara-gara celana inilah masyarakat terpengaruh dan percaya dan membenci Jessica ini dan menuduh Jessica ini sebagai pembunuh Wayan Mirna Salihin. Dari awal digembar-gemborkan bahwa pembantu Sri adalah saksi kunci kematian Wayan Mirna Salihin, tapi nyatanya hanya saksi kunci palsu. Karena lama kami tunggu-tunggu JPU untuk menjadikan saksi pembantu Sri, tetapi sampai sekarang tidak muncul. Saksi Sri tidak muncul. Mengapa? Karena kalau ia muncul akan terbongkarlah bahwa sebenarnya cyanida tidak ada di celana Jessica Wongso, dan celana tersebut sebenarnya mungkin tidak hilang. Ini hanya dugaan kami. Demikian juga saksi PK Oliver Sajidin yang katanya dialah yang memindahkan rekaman CCTV ke flash disk. Saksi ini tidak pernah dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan, padahal ada BAP-nya. Jadi akhirnya sekarang tidak ada bukti atau saksi yang membuktikan dari mana asal usul flash disk CCTV yang diputar di persidangan ini. Kita tidak tahu lagi dari mana asal usul CCTV ini. Hanya dikatakan diambil dari Oliver. Siapa orangnya di Oliver ini? Bagaimana ia mengambil CCTV itu? Apakah yang direkam sebagian saja? Atau apa ada yang sudah diedit? Tak seorang pun yang dapat menjelaskan. Kalaulah saksi tersebut dihadirkan, maka kita akan tahu bahwa flash disk tersebut mungkin sudah diedit atau tidak lengkap. Pertanyaannya, di manakah keberadaan saksi tersebut sekarang? Selama ini ada kabar, katanya saksi Sri Nurhayati ada dalam perlindungan LPSK. Tetapi ternyata LPSK dalam berita membantah kabar tersebut. Kami telah mencoba mencari saksi Sri Nurhayati ini, tetapi kami tidak berhasil. Tetapi kami mendapatkan foto dari saksi Sri Nurhayati itu, sedang foto di mana saksi Sri Nurhayati ini sedang berfoto dengan kucing yang cantik, dan tentu mahal harganya. Dan mungkin ada yang tahu siapa yang memelihara kucing yang cantik tersebut. Mungkin Sri Nurhayati bersama dengan pemilik kucing tersebut. Dalam berita ada yang menyebut bahwa Sri berada di rumah salah seorang di Jakarta. Apakah itu benar? Kami pun tidak tahu. Tetapi gambar dapat kita lihat bersama. Kalau benar Sri Nurhayati tersebut beradanya di Jakarta dan ada orang menyembunyikannya, tentu hal ini adalah sangat disesalkan. Oleh karena itu, kami sangat-sangat prihatin dengan tidak hadirnya para saksi-saksi ini. Karena saksi Sri inilah yang selama ini menjadi trending topik yang membuat Jessica ini dinyatakan sebagai pembunuh. Seakan-akan dia pembunuh karena telah membuang celana. Padahal jaksa sampai sekarang tidak menghadirkan saksi itu. Kami sesungguhnya sangat ingin agar saksi ini dihadirkan dalam persidangan ini. Kami juga sangat prihatin dengan dalil-dalil dari jaksa penuntut umum yang menyatakan tidak benar dalam tuntutannya, yaitu penuntut umum menyatakan dan mengutip keterangan saksi Lia Amalia, dan menurut jaksa penuntut umum keterangannya dibacakan dalam persidangan ini. Majelis hakim yang mulia, jutaan orang menonton persidangan ini. Kami juga tetap tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar penuntut umum ini membacakan kesaksian dari Lia Amalia ini. Tidak pernah kami lihat kesaksian Lia Amalia ini dibacakan. Tetapi oleh jaksa penuntut umum dikatakan telah dibacakan. Jadi mengapa jaksa penuntut umum begitu tega dan berani untuk mengatakan demikian? Demikian juga saksi polisi, yaitu Bapak Faujan dan Bapak Nugroho. Penyidik sudah menjanjikan akan menghadirkan saksi polisi tersebut.
Tetapi kenyataannya tidak diajukan. Kalau saksi Nugroho dan Fauzan diajukan, maka akan terbukti bahwa Devi Krisnawati sudah mengatakan yang tidak benar di sidang pengadilan ini. Karena Devi menyatakan di dalam persidangan ini bahwa 2 atau 3 hari sejak tanggal 6 bulan Januari, Devi diminta oleh penyidik dari Polsek untuk membawa botol dari Oliver. Dan selanjutnya katanya melihat penyidik menuangkan sendiri kopi dari gelas barang bukti pembanding ke dalam botol agar mudah dibawa ke lap krim. Dan dari berita acara pemindahan barang bukti pembanding dari gelas ke botol tersebut diketahui bahwa pemindahan barang bukti dilakukan pada tanggal 8 Januari 2016. Padahal, sekali lagi, padahal menurut Bapak Fauzan yang menyatakan di dalam berita acaranya, memang ini tidak dibacakan. Saya jujur mengatakan dibacakan, tapi ada dalam berita acara menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari barang bukti sudah dikirim ke Laprim. Jadi kalau demikian halnya, barang bukti mana yang dituang oleh penyidik tanggal 8? Bukankah barang bukti tersebut sudah dikirim tanggal 7 ke Laprim? Barang bukti sudah dikirim tanggal 7 ke Laprim Polri. Bagaimana bisa dilakukan pemindahan barang bukti tanggal 8 di Polsek? Aneh bin ajaib. Kami tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, sportivitas, kejujuran di dalam proses penegakan hukum sangat dibutuhkan. Apa artinya buat kita memaksakan diri untuk menghukum terdakwa tanpa dasar? Terlepas soal dosa, bukankah mendakwa dan menghukum orang yang kita tahu tidak bersalah lebih kejam daripada pembunuhan itu sendiri? Kita sudah cukup letih. Kita sudah cukup letih melihat cara penegakan hukum yang terjadi pada zaman Orde Baru yang penuh manipulasi dan ketidakadilan. Harapan kami tentunya di era terbuka sekarang ini, di mana kasus ini dipelototi oleh jutaan rakyat Indonesia, di zaman pemerintahan kita yang baik, di zaman pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang kita sangat hormati, tidak terjadi lagi peradilan sesat sebagaimana terjadi pada era-era yang dulu. Oleh sebab itu intervensi dari manapun tidak terjadi kepada pengadilan ini, sehingga tiba saatnya sekarang ini bagi pengadilan kita dapat menunjukkan independensi dan kewibawaannya dengan memberikan putusan yang berani menyatakan salah adalah salah dan benar adalah benar. Mengapa kami harus mengatakan ini? Hal ini kami sampaikan karena kami menonton di tayangan televisi TV One. Seseorang menyerahkan linknya kepada kami. Terus terang membaca tayangan ini, saya shock. Saya ciut hati saya. Saya kaget. Jessica waktu saya beritahu juga down. Putus asa. Apa ini? Keterangan ini adalah wawancara daripada keterangan tantenya Mirna. Dia menyatakan banyak yang menanyakan kenapa kita menghambur-hamburkan uang untuk suatu peradilan begini. Ini bukan kemauan dari keluarga Salihin. Di dalam tayangan tersebut dikatakan banyak yang menanyakan. Jadi waktu Tanti Salihin diwawancarai, dia menanyakan, banyak yang menanyakan kenapa kita menghambur-hamburkan uang untuk suatu peradilan begini. Ini bukan kemauan dari keluarga Salihin. Saya down membaca ini, melihat ini. Terus terang, terdakwa Jessica juga terkejut dan ciut dan gemetar setelah kami beritahukan tentang keterangan dari Tante Wayan Salihin ini. Sebab setahu kami, keluarga korban tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk peradilan seperti ini. Kami percaya kepada yang mulia majelis hakim ini. 1000% kami percaya.
Karena negara telah mewakili kepentingan korban. Dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Sehingga kami bertanya, untuk apa dan kepada siapa uang tersebut dihambur-hamburkan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin? Yang mulia, hati Jessica Kumala Wongso ciut. Hati kami juga ciut. Kalaulah yang dikatakan oleh Tanti Mirna Salihin itu benar, lantas bagaimana nasib Jessica Kumala Wongso? Kami hanya mengandalkan kekuatan dan kemurahan hati yang mulia, majelis hakim yang mulia, yang selama ini kami dambakan, yang kami percayai sebagai majelis yang arif dan bijaksana dan jujur dan bermurah hati, terutama di dalam memimpin persidangan ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan keadilan bagi terdakwa Jessica Kumala. Mungkin bisa diputar. Inilah keterangan daripada Tante Solihin. Putar. Tenang. Mengapa hanya 0,1 yang disita penyidik? Tentunya penyidik tahu bahwa 0,1 tersebut lebih dari cukup untuk memeriksa sampel. Hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa alat-alat yang dipakai oleh Laprim Polri tersebut adalah alat-alat yang super canggih. Disebut dalam laporan Laprim tersebut bahwa sampel diperiksa dengan alat GCMS, LCMSMS. Ini adalah alat-alat yang super canggih yang diperoleh Laprim Polri. Oleh ahli Dr. Richard dan juga Dr. Budiawan dikatakan bahwa alat-alat tersebut adalah sangat canggih, bahkan 100 kali lebih kecil dari 0,1 ml pun bisa dideteksi dengan alat tersebut. DNA pun bisa dideteksi dengan alat ini. Jadi sangat tidak beralasan dalil yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Jaksa penuntut umum yang tidak menganggap remeh dengan kecanggihan alat yang dimiliki oleh Laprim Polri. Karena kami yakin kecanggihan daripada Laprim Polri tersebut. Selanjutnya mengenai korosif di lambung Mirna. Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa hasil pemeriksaan sampel korban disebutkan lambung korban korosif. Dan oleh jaksa penuntut umum disebutkan seakan-akan itu diakibatkan oleh racun cyanida. Ternyata setelah lambung korban diperiksa, hasilnya negatif terhadap cyanida. Jadi jelas penyebab lambung korban korosif bukan karena cyanida. Hal ini diperkuat dengan bukti yang terdapat dalam visum et repertum yang menyatakan sebagai berikut. Makroskopik, jaringan berasal dari organ lambung dengan ukuran 8 cm kali 6 cm kali 0,2 cm berwarna kecoklatan. Sediaan berasal dari selaput lendir lambung dengan mukosa tampak erosif, sebagian tampak ulceratif dan nektorik, tampak sebukan ringan sel limfosit. Saya ulangi lagi, tampak sebukan ringan sel limfosit. Kesimpulan, gambaran histologik sesuai dengan mukosa lambung yang erosif dan ulceratif. Gambaran ini dapat dibantu oleh pembawa yang bersifat korosif. Terhadap ini Dr. Gatot, Dr. Richard menyatakan
bahwa dengan ditemukannya mukosa lambungnya erosif dan ulceratif, itu bukanlah perlukaan baru, tapi sudah kronis dengan bukti adanya limfosit di situ. Jadi adanya bukti limfosit ditemukan dalam lambung korban, itu membuktikan bahwa penyakit itu adalah bukan penyakit akut, tetapi adalah penyakit yang kronis, yang sudah lama. Jadi dengan demikian di dalam tubuh Mirna yang disebutkan korosif itu bukanlah karena sianida, tapi karena peristiwa yang sudah lama, tidak terjadi dalam waktu kurang dari 3 bulan menurut ahli tersebut. Jadi keterangan Fair tersebut dikaitkan dengan fakta hasil lab krim bahwa lambung korban negatif sianida sebagaimana tersebut dalam bukti BB4, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Gatot, Dr. Richard. Oleh sebab itu dakwa jaksa penuntut umum yang menyatakan korban menderita lambung korosif karena sianida adalah telah terbantahkan. Berdasarkan visum et repertum yang menyatakan di tubuh korban ditemukan mukosa lambung erosif dan ulceratif, dan bukti BB5 dan keterangan dokter ahli Gatot tersebut yang menyatakan limfosit, artinya korosif tersebut adalah penyakit yang sudah kronis atau yang sudah lama. Mengenai sampel berupa kopi BB1 dan BB2 telah terkontaminasi dan diambil dengan prosedur yang salah dan janggal. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, di dalam persidangan ini banyak ketidakbenaran yang disampaikan penuntut umum, termasuk fakta persidangan yang tidak ada dibuat seakan-akan ada. Di dalam persidangan selalu jaksa penuntut umum mengatakan Jessica Kumala Wongso diam saja ketika Wayan Mirna Salihin mati. Katanya sikap Jessica tidak lazim dan menuduhnya sebagai pembunuhnya. Padahal faktanya sering seorang pembunuh biasanya berpura-pura menangis dan menolong supaya tidak disurigai sebagai pembunuh. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya kami melihat adanya perbedaan paradigma penegakan hukum yang dianut oleh jaksa penuntut umum, sehingga menurut kami tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang dianut di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya saksi yang ada di dalam berkas perkara yang sebenarnya adalah saksi yang seharusnya diajukan oleh penuntut umum, tetapi sengaja tidak diajukan oleh penuntut umum hanya karena mungkin dugaan kami kesaksian tersebut menguntungkan terdakwa dan sesuai dengan fakta dan kebenaran pula. Saksi-saksi tersebut antara lain adalah Insinyur Hartanto Sukmono, saksi Saiful Hayat, ahli Dr. Jaya, itu adalah saksi dari jaksa sebenarnya. Dokter adalah polisi yang bernama Faujan, yang tidak pernah diperiksa di dalam persidangan ini. Sebagaimana kita ketahui, yang membuat fair itu visum et repertum tersebut adalah 2. Satu Dr. Selamat Purnomo dan satu Dr. Arif Wahyono. Sampai sekarang Dr. Arif pun tidak pernah memberikan pendapatnya tentang sebab matinya korban Wayan Mirna. Bisa saja Dr. Arif berpendapat bahwa korban Wayan Mirna mati bukan karena sianida atau sebaliknya. Tetapi entah karena apa, jaksa penuntut umum tidak menghadirkan Dr. Arif sebagai ahli di persidangan, padahal dia yang membuat fair. Apakah karena kesaksian ahli tersebut menguntungkan terdakwa sehingga tidak dihadirkan? Kami pun tidak tahu. Kami hanya bisa menduga-duga, karena biasanya kalau katanya ahli tersebut menguatkan dakwaan jaksa, tentunya ahli tersebut akan dihadirkan. Tetapi kenyataannya tidak. Tetapi apapun alasannya, dengan tidak adanya keterangan Dr. Arif Wahyono sebagai pembuat fair tentang sebab kematian korban Salihin, berarti korban Wayan Mirna Salihin tidak dapat disimpulkan mati karena sianida. Sehingga sebenarnya tidak ada kasus pembunuhan dalam perkara ini, atau dengan kata lain no case dalam perkara ini. Mengenai hasil laboratorium Polri nomor 086 KTF 2016 bahwa atas sampel organ tubuh korban Mirna Salihin telah diperiksa oleh Laprim Polri
di mana kondisi korban pada waktu itu sudah diformalin. Hasilnya adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium Polri yang terah di dalam slide ini. Atas hasil tersebut telah dibuat kesimpulan oleh Nur Samran Subandi, dan kesimpulan inilah kemungkinan, kami hanya mencoba menduga saja, kemungkinan mengapa akhirnya P21 dilakukan oleh jaksa. Tapi ini kemungkinan, dugaan saja, karena kami pun sempat tersesat karena adanya kesimpulan ini. Baiklah, kita lihat apa kesimpulan Nur Sarman. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas dapat disimpulkan, ini keterangan Pak Nur Sarman, bahwa BB1 minuman es kopi positif mengandung zat pengracun ion cyanida 7.400 setara dengan ACN 14 gram dengan pH 13. Pada BB2 disimpulkannya BB2 itu mengandung racun setara 7.900 dengan pH 13. Tetapi apa yang terjadi? Nomor 3, BB3 tidak dilaporkan, BB4 tidak dilaporkan. Kesimpulan tersebut melompat langsung kepada BB5. Jadi tidak dijelaskan oleh Pak Nur Sarman mengenai BB4 ini di dalam kesimpulannya, dan juga BB3 tidak dilaporkan dalam kesimpulannya, sehingga kita hanya melihat BB1, BB2, BB5, BB6, dan BB7. Barulah kalau kita lihat tabel ini, barulah kita tahu bahwa ternyata ada BB4 yang hasilnya ternyata di dalam tubuh korban negatif ion cyanida, yaitu BB4 negatif. Menurut ahli Dr. Byron, Dr. Jaya, Dr. Gatot, Dr. Michael, Dr. Richard, Dr. Bembeng Ong, cairan lambung yang diambil dan diperiksa BB4 70 menit setelah korban meninggal dan belum diformalin adalah merupakan bukti yang sangat penting dan utama untuk mengetahui ada tidaknya cyanida dalam tubuh korban. Karena posisi di sini belum ada formalin, belum ada terkontaminasi dengan zat apapun. Dan karenanya hasilnya negatif, maka dapat dipastikan matinya korban bukan karena cyanida. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dalam organ tubuh lainnya juga tidak ditemukan cyanida. Baik di dalam hati, baik di dalam urin, cyanida maupun asam tiosyanat sebagai biomarker dari kematian akibat racun cyanida tidak ditemukan. Terlebih-lebih darah, di dalam darah, jantung dan otak tidak diperiksa, sehingga tidak diketahui apakah cyanida ada dalam darah atau ada dalam otak atau jantung. Tetapi para ahli tersebut menyatakan seandainya pun cyanida atau asam tiosyanat tidak ditemukan di dalam hati, maka setidak-tidaknya cyanida atau asam tiosyanat tersebut akan ditemukan di dalam urin. Oleh karena ahli Dr. Michael, Dr. Jaya, Dr. Gatot, Dr. Byron, Bembeng Ong, dan sebagainya berpendapat, dan yang memiliki kucing tersebut, dalam berita ada yang menyebut bahwa Sri berada di rumah salah seorang di Jakarta. Apakah itu benar? Kami pun tidak tahu. Tetapi gambar dapat kita lihat bersama. Kalau benar Sri Nurhayati tersebut beradanya di Jakarta dan ada orang menyembunyikannya, tentu hal ini adalah sangat disesalkan. Oleh karena itu, kami sangat-sangat prihatin dengan tidak hadirnya para saksi-saksi ini. Karena saksi Sri inilah yang selama ini menjadi trending topik yang membuat Jessica ini dinyatakan sebagai pembunuh. Seakan-akan dia pembunuh karena telah membuang celana. Padahal jaksa sampai sekarang tidak menghadirkan saksi itu. Kami sesungguhnya sangat ingin agar saksi ini dihadirkan dalam persidangan ini. Kami juga sangat prihatin dengan dalil-dalil dari jaksa penuntut umum
yang menyatakan tidak benar dalam tuntutannya, yaitu penuntut umum menyatakan dan mengutip keterangan saksi Lia Amalia, dan menurut jaksa penuntut umum keterangannya dibacakan dalam persidangan ini. Majelis hakim yang mulia, jutaan orang menonton sidang ini. Kami juga tetap tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar penuntut umum ini membacakan kesaksian dari Lia Amalia ini. Tidak pernah kami lihat kesaksian Lia Amalia ini dibacakan. Tetapi oleh jaksa penuntut umum dikatakan telah dibacakan. Jadi mengapa jaksa penuntut umum begitu tega dan berani untuk mengatakan demikian? Demikian juga saksi polisi, yaitu Bapak Faujan dan Bapak Nugroho. Penyidik sudah menjanjikan akan menghadirkan saksi polisi tersebut, tetapi kenyataannya tidak diajukan. Kalau saksi Nugroho dan Faujan diajukan, maka akan terbukti bahwa Devi Krisnawati sudah mengatakan yang tidak benar di sidang pengadilan ini. Karena Devi menyatakan di dalam persidangan ini bahwa 2 atau 3 hari sejak tanggal 6 bulan Januari, Devi diminta oleh penyidik dari Polsek untuk membawa botol dari Oliver. Dan selanjutnya katanya melihat penyidik menuangkan sendiri kopi dari gelas barang bukti pembanding ke dalam botol agar mudah dibawa ke laprim. Dan dari berita acara pemindahan barang bukti pembanding dari gelas ke botol tersebut diketahui bahwa pemindahan barang bukti dilakukan pada tanggal 8 Januari 2016. Padahal, sekali lagi, padahal menurut Bapak Faujan yang menyatakan di dalam berita acaranya, memang ini tidak dibacakan. Saya jujur mengatakan dibacakan, tapi ada dalam berita acara menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari barang bukti sudah dikirim ke laprim. Jadi kalau demikian halnya, barang bukti mana yang dituang oleh penyidik tanggal 8? Bukankah barang bukti tersebut sudah dikirim tanggal 7 ke laprim? Barang bukti sudah dikirim tanggal 7 ke laprim Polri. Bagaimana bisa dilakukan pemindahan barang bukti tanggal 8 di Polsek? Aneh bin ajaib. Kami tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, sportivitas, kejujuran di dalam proses penegakan hukum sangat dibutuhkan. Apa artinya buat kita memaksakan diri untuk menghukum terdakwa tanpa dasar? Terlepas soal dosa, bukankah mendakwa dan menghukum orang yang kita tahu tidak bersalah lebih kejam daripada pembunuhan itu sendiri? Kita sudah cukup letih. Kita sudah cukup letih melihat cara penegakan hukum yang terjadi pada zaman Orde Baru yang penuh manipulasi dan ketidakadilan. Harapan kami tentunya di era terbuka sekarang ini, di mana kasus ini dipelototi oleh jutaan rakyat Indonesia, di zaman pemerintahan kita yang baik, di zaman pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang kita sangat hormati, tidak terjadi lagi peradilan sesat sebagaimana terjadi pada era-era yang dulu. Oleh sebab itu intervensi dari manapun tidak terjadi kepada pengadilan ini, sehingga tiba saatnya sekarang ini bagi pengadilan kita dapat menunjukkan independensi dan kewibawaannya dengan memberikan putusan yang berani menyatakan salah adalah salah dan benar adalah benar. Mengapa kami harus mengatakan ini? Hal ini kami sampaikan karena kami menonton di tayangan televisi TV One. Seseorang menyerahkan linknya kepada kami. Terus terang membaca tayangan ini, saya shock. Saya ciut hati saya. Saya kaget. Jessica waktu saya beritahu juga down. Putus asa. Apa ini? Keterangan ini adalah wawancara daripada keterangan tantenya Mirna. Dia menyatakan banyak yang menanya tentang kasus ini tidak dapat disebutkan, tidak dapat ditentukan sebagaimana korban, dan mereka semuanya menyatakan dengan fakta-fakta tersebut maka
korban tidak dapat ditentukan sebab matinya, dan mereka bisa memastikan bahwa korban tidak mati karena sianida. Mengenai hasil 0,2 mg per liter sianida dalam bukti BB5, adapun ditemukannya 0,2 mg per liter sianida di dalam lambung korban setelah diperiksa 3 hari kemudian. Dalam keadaan korban sudah diformalin. Atas hal ini, Dr. Michael Robertson menerangkan bahwa itu bukan berasal dari kopi yang diminum korban. Karena kalau kopi yang diminum korban mengandung sianida, maka pasti sianida tersebut ditemukan di dalam tubuh korban. Sangat logis sekali. Kenyataannya, 70 menit setelah korban meninggal, cairan lambung yang diperiksa BB5 hasilnya negatif terhadap sianida. Dan juga tidak ada sianida. Oleh sebab itu, ahli menerangkan sianida 0,2 mg per liter yang ditemukan dalam BB5 ini adalah sianida yang timbul karena post mortem proses, di mana sianida yang 0,2 mg tersebut bisa diambil, bisa timbul pasca kematian, baik karena pembusukan, karena formalin, atau karena makanan yang dimakan korban yang mengandung sianida, antara lain apel, singkong yang merupakan sianida alami, natural cyanide. Bahwa lagi pula jumlah 0,2 yang ditemukan tersebut jumlahnya sangat kecil, dan jumlah tersebut tidak mematikan karena tidak mencapai lethal dosis. Karena jumlah yang mematikan menurut Dr. Nur Sarmaran adalah 100 mg per liter. Mengenai tanggapan jaksa penuntut umum terhadap BB4, kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa terhadap bukti BB4 yang menyatakan bahwa di dalam tubuh korban adalah tidak ada sianida, penuntut umum berdalih bahwa barang bukti 0,1 ml yang diperiksa tersebut adalah terlalu sedikit, sehingga tidak cukup untuk dianalisa dan hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja. Argumen ini adalah sangat tidak berdasar dan tidak patut disampaikan penuntut umum. Karena untuk mengetahui apa artinya negatif terhadap sianida, sebagaimana hasil yang tertera dalam hasil pemeriksaan labrin, tidak perlu ilmu yang canggih dan tidak perlu sekolah tinggi untuk mengerti apa artinya negatif. Kita semua tahu, kalau orang pergi periksa ke dokter dan dokter menyarankan memeriksakan darah dan urinnya ke laboratorium, maka semua ibu-ibu termasuk yang tidak sekolah tahu bahwa kalau diperiksa darah apakah ada bakteri atau tidak, maka kalau hasilnya negatif terhadap bakteri, maka mereka tahu bahwa itu artinya tidak ada bakteri yang ditemukan. Semua orang tahu soal ini. Dan kalau urine atau darah yang diambil dari tubuhnya sebagai sampel tidak cukup, maka semua orang tahu pasti hasilnya dikatakan sampel tidak cukup, jadi tidak ada hasilnya. Semua orang tahu ini. Jadi kalau penuntut umum menyatakan bahwa jumlah 0,1 tersebut tidak cukup, tetapi faktanya ada hasilnya, yaitu negatif, maka tentu sampelnya cukup sehingga ada hasil. Kalau sampelnya tidak cukup tetapi ada hasil, maka tentunya ada pertanyaan kita, yaitu telah terjadi kesalahan atau mungkin tindak pidana dalam kasus ini. Kalau penuntut umum menyatakan bahwa sampel tidak cukup, tetapi Dr. Nur Sarmaran menyatakan hasilnya negatif, seyogianya jaksa penuntut umum melaporkan Dr. Nur Sarmaran sebagai orang yang telah membuat laporan yang tidak benar. Karena kalau sampelnya cukup, kalau sampelnya tidak cukup, dia tidak boleh membuat laporan negatif. Kalau sampelnya tidak cukup, dia harus menyatakan sampelnya tidak cukup. Tidak boleh sampel tidak cukup dinyatakan negatif. Itu sudah pelanggaran dan diduga bisa berpotensi sebagai tindak pidana. Perlu kita ketahui bersama
bahwa sampel yang diambil dokter di rumah sakit Abdi Waluyo dan diberikan kepada saudara Darmawan Salihin adalah terdiri dari baru 10 cc setara dengan jumlah 10 ml. Tetapi dari jumlah tersebut yang disita oleh penyidik adalah 0,1. Saya ulangi, yang diambil dari rumah Salihin adalah 20 cc, masing-masing terdiri dari 10 cc. 2 kontainer masing-masing 10 cc. Tetapi yang disita oleh polisi penyidik adalah 0,1. Sedang sisanya dipegang oleh saudara Darmawan Salihin. Polisi juga yang bernama Nugroho Nurhayadi, Dr. Arif Wahyono, Sajidin, dan juga pembantu rumah tangga Sri, pembantu rumah tangga dari korban, dari Jessica. Seharusnya, apakah saksi itu menguntungkan atau tidak? Apakah saksi itu menguntungkan terdakwa atau siapa? Atau jaksa? Penuntut umum harus menjadikannya sebagai saksi. Karena tujuan penuntutan oleh jaksa penuntut umum bukan semata-mata untuk mencari kesalahan terdakwa, tetapi adalah untuk mencari kebenaran material agar hakim dapat memutus dan mengadili perkara dengan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tujuan penuntutan oleh jaksa penuntut umum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dengan cara jaksa yang tidak menghadirkan saksi yang mungkin menguntungkan terdakwa tersebut, itu berpotensi menjadikan peradilan ini menjadi peradilan sesat. Karena bisa jadi karena ketidakhadiran saksi-saksi tersebut menjadikan putusan hakim menjadi salah. Selanjutnya kami sampaikan, Dr. Jaya adalah saksi yang ada dalam BAP, tetapi tidak diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi. Mengapa? Karena jaksa penuntut umum mungkin tahu Dr. Jaya dari dulu akan menyatakan bahwa yang Mirna Salihin mati bukan karena cyanida. Karena waktu dulu dia memeriksa korban dan membuat formalin korban, Dr. Jaya sudah mengatakan dan memeriksa korban dan melakukan pengetesan dengan mengenakan bagian dada Wayan Mirna Salihin. Ia tidak mencium bau cyanida keluar dari Wayan Mirna. Dan Dr. Jaya pun melihat bibir Mirna berwarna kebiruan. Dan tidak ada tanda-tanda warna merah di tubuh Wayan Mirna. Jadi, sebenarnya kalau jaksa penuntut umum membaca berita acara Jaya, penuntut umum sudah tahu bahwa Wayan Mirna tidak mati karena cyanida. Dan kalau ini dipegang teguh oleh penyidik pada waktu itu, pasti kasus ini tidak dibawa ke pengadilan ini. Karena waktu dulu Jaya sudah mengatakan ini bukan karena cyanida. Tetapi jaksa penuntut umum tidak sportif. Seharusnya Dr. Jaya dijadikan sebagai saksi. Tetapi Tuhan menolong kami. Sehingga bisa menghadirkan Dr. Jaya sebagai ahli. Demikian juga Bapak Hartanto. Demikian juga Bapak Saiful Hayat bisa kami hadirkan. Tetapi sayang, 1000 sayang, pembantu rumah tangga yaitu Sri Nurhayati yang selama ini didengung-dengungkan oleh penyidik bahwa Jessica Kumala Wongso telah menyuruh pembantunya membuang celana yang robek, sehingga gara-gara celana inilah masyarakat terpengaruh dan percaya dan membenci Jessica ini dan menuduh Jessica ini sebagai pembunuh Wayan Mirna Salihin. Dari awal digembar-gemborkan bahwa pembantu Sri adalah saksi kunci kematian Wayan Mirna Salihin, tapi nyatanya hanya saksi kunci palsu. Karena lama kami tunggu-tunggu JPU untuk menjadikan saksi pembantu Sri, tetapi sampai sekarang tidak muncul. Saksi Sri tidak muncul. Mengapa? Karena kalau ia muncul akan terbongkarlah bahwa sebenarnya cyanida tidak ada di celana Jessica Wongso. Dan celana tersebut sebenarnya mungkin tidak hilang. Ini hanya dugaan kami. Demikian juga saksi pegawai Oliver Sajidin yang katanya dialah yang memindahkan rekaman CCTV ke flash disk. Saksi ini tidak pernah dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan. Padahal ada BAP-nya. Jadi akhirnya sekarang
tidak ada bukti atau saksi yang membuktikan dari mana asal usul flash disk CCTV yang diputar di persidangan ini. Kita tidak tahu lagi dari mana asal usul CCTV ini. Hanya dikatakan diambil dari Oliver. Siapa orangnya di Oliver ini? Bagaimana ia mengambil CCTV itu? Apakah yang direkam sebagian saja? Atau apa ada yang sudah diedit? Tak seorang pun yang dapat menjelaskan. Kalaulah saksi tersebut dihadirkan, maka kita akan tahu bahwa flash disk tersebut mungkin sudah diedit atau tidak lengkap. Pertanyaannya, di manakah keberadaan saksi tersebut sekarang? Selama ini ada kabar, katanya saksi Sri Nur Hayati ada dalam perlindungan LPSK. Tetapi ternyata LPSK dalam berita membantah kabar tersebut. Kami telah mencoba mencari saksi Sri Nur Hayati ini, tetapi kami tidak berhasil. Tetapi kami mendapatkan foto dari saksi Sri Nur Hayati itu, sedang foto di mana saksi Sri Nur Hayati ini sedang berfoto dengan kucing yang cantik, dan tentu mahal harganya. Dan mungkin ada yang tahu siapa yang memelihara kucing yang cantik tersebut. Mungkin Sri Nur Hayati bersama dengan